dipimpin oleh adik-adik kita, oleh anak-anak kita, baik dari Inilah yang perlu kita belajarkan dengan
Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana masih diberikan kesehatan kepada kita bersama, juga umur panjang sehingga kita dapat mengikuti dan memeriahkan sekaligus memenuhi undangan kami di Daya Budi Masjid Kampung Dalam. Ini merupakan teriringan salam kepatuhan Baginda yang mana dengan perjuangan ajaran-ajaran yang ditinggalkan oleh Baginda diteruskan kepada para sahabat, kemudian kepada ulama-ulama terdahulu sampai kepada ulama-ulama yang sekarang ini, juga sampai kepada guru-guru kita yang duduk bersama kita di sini untuk membimbing kita selaku murid-muridnya ataupun para jamaah. Kita lanjut ya. Jadi
Kalau kaum juga demikian, sama saja. Tandakan bahwa nilainya manusianya adalah kekebalan. Maaf saja bapak-bapak ibu-ibu, kepala kita ini tidak sama dengan kepala udang ya. Kalau kepala udang memang enak udang, tapi di kepalanya kainnya itu kepala. Premo. Ana sile nyo. Sile kwa. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa ala ashabihi al-kiram langsung dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan namanya diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ibu bapak sekalian, Masjidil Haram masjid yang pertama yang dibangun oleh Nabi Adam, walaupun hijrah
selamat datang. Kemudian Abu Hurmi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن karena ada yang belum nanti setelah zuhur baru ada sama. Alhamdulillahi wahidul ahad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin, amama inaimu deremu budawene kaum muslimin kaum muslimat ahli jamaah Dayak Pondok Pesantren Budi Mesja, Kampung Jaluk, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Kata-kata takjid dan kemuliaan kami jamakkan kepada
akhina ketua panitia yang telah menyambut dan menyapa para tengku guru, alim ulama cerdik pandai, Ustadz Sinemah Suluh Terang yang membimbing umat, Tengku Malik Husin. Izinkan kami berdiri sejenak menyampaikan sambutan tali silaturahim kepada kita sekalian. Benar bahwa keberadaan pendidikan budaya tradisional dari, oleh dan dikembangkan masyarakat Kampung Jaluk telah memberikan kontribusi nyata terhadap perbaikan akhlak, pendidikan, dan melahirkan kader-kader terbaik umat di masa hadapan. Dalam haulnya yang ke-11 tahun bertepatan dengan peringatan Maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kami sengaja mengundang kita sekalian berhadir ke tempat yang mulia ini bersama-sama mendengarkan taujih, ingatan, bimbingan, siraman rohani daripada Tengku Ustadz Asadis, ulama karismatik Aceh yang selalu bersama umat sampai akhir kelak insya Allah. Peringatan tahun ini menjadi hikmat dengan para tengku guru, khusus dengan Tengku Malik, menyampaikan pesan telegram itu di bumi jihad Tel Aviv tepi barat Yerusalem Palestina adalah relawan kemanusiaan, dokter dari Medical Emergency Rescue Committee atau MERSI. Pesan telegram yang disampaikan adalah kami tidak mungkin lagi melakukan operasi besar akibat korban perang, utamanya kepada orang tua, perempuan, dan anak-anak. Tolong kirimkan kami obat anestesi, bius. Tentu dalam hal ini Dr. Edi yang lebih paham. Sebelum melakukan tindakan operasi besar, obat bius itu harus disuntikkan dulu. Kalau tidak mungkin melakukan operasi besar. Itulah kondisi di Gaza hari ini. Saudara-saudara kita Muslim Palestina meredam, menerang nyawa. Apakah kita menelas? Apakah kita cukup mengecam? Ternyata tidak cukup sampai di situ. Inisiatif konkret, langkah nyata yang dilakukan oleh Tengku Malik Husin dan kawan-kawan menggalang dana, bermunajat menyampaikan doa untuk saudara-saudara kita di bumi jihad Palestina. Oleh karenanya menghaturkan jari 10, kami mohon dibimbingkan doa, dikhalifahi untuk kita aminkan bersama. Semoga Zionis, Israel, Yahudi laknatullah alaih lenyah dari permukaan bumi. Lenyah dari permukaan bumi. Allahumma salli ikhwanul muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma salli ikhwanul muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma salli ikhwanul muslimin wal mujahidin di kulli makan wa min kulli zaman. Menegaskan sekali lagi bahwa kita telah mendapatkan penuntun Quran yang harus kita wariskan kepada anak-anak kita, di mana Quran menegaskan bahwa walan tarda angkal Yahuda wa Nasara, sungguh Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah senang kepada umat Islam sampai kemudian kita mengikuti tata cara mereka, tata cara makannya, tata cara pergaulannya, tata cara pendidikannya, tata cara berumah tangganya, bahkan tata cara berpemerintahannya. Oleh karenanya daya ini didirikan untuk memberikan nilai-nilai terbaik, menangkal, memberikan, menanamkan, menumbuhkan nilai-nilai
ketauhidan yang mantap, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, sehingga anak-anak yang belajar di daerah Bumi Masjid Kampung ini mendapatkan salimul aqidah, sahihul ibadah. Selamat datang, mohon bantu kami, mohon dukung kami melanjutkan kinerja-kinerja baik ini, memaksa pemerintah hadir untuk memberikan perhatian kepada seluruh pondok pesantren daerah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Berizin dalam kapasitas pribadi dan kapasitas sebagai salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh asal Kabupaten Aceh Tengah dan Benar Mulia, kami menyampaikan jazakumullahu khairan jazaa. Terima kasih atas kehadiran Amainya Subuh ini dalam rangka peringatan Haul Wilayah Indonesia ke-11 Kampung Jawa Kecamatan Jebol Kabupaten Aceh Tengah, bersamaan juga dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menandakan bahwa alam ini terbagi pertama kepada alam malaikat. Alam malaikat ini dari satu segi sama dengan setan, dari satu segi. Segi apa? Segi sama-sama tidak bisa kita lihat. Yang kedua, alam insan, alam manusia. Yang ketiga, alamul hayawan. Yang keempat, alamul nabata wal jamada. Alamul malaikat ini, malaikat tidak pernah lupa bertasbih pada Allah. Malaikat selalu siang malam tidak pernah bertasbih. Malaikat tidak memerlukan makan, tidak memerlukan istri, semuanya hanya kerjanya yusabihuna laila wa nahar, selalu putus-putus. Sedangkan alamul insan, manusia, kita ini diberikan akal oleh Allah dan diberikan nafsu. Malaikat akan saja nafsu nggak ada mereka, ingin punya ini, ingin punya itu, ingin punya istri, nggak ada mereka. Sedangkan manusia ada akal dan nafsu. Sedangkan alamul hayawan, dunia binatang, itu nafsu saja, akal nggak ada. Maka orang bertanya, mana yang lebih baik, manusia dengan malaikat? Malaikat hanya akal karena tidak ada nafsu. Ibarat orang tidak ada yang ujiannya, nggak ada malaikat, tes nggak ada. Sedangkan manusia dites dulu. Kalau akalnya bisa mengendalikan nafsunya, maka selamatlah manusia. Tapi kalau nafsunya mengendalikan akalnya, maka hancurlah manusia. Yang kedua, kenapa maka dijadikan manusia lebih baik daripada malaikat? Karena manusia ini ada satu orang yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita adalah seorang manusia yang diberikan kelebihan oleh Allah. Maka sepantasnya dalam akhir-akhir maulid ini kita memperingati hari lahirnya Rasulullah
ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, saya katakan manusia adalah diciptakan Allah yang paling bagus, fi ahsani taqwim, untuk paling bagus. Kita bisa lihat kalau manusia kepalanya di atas, setelah itu dadanya, setelah itu perutnya, setelah itu kehormatannya, setelah itu kakinya di bawah. Ini menandakan kita tidak sama dengan binatang. Kalau binatang, kambing hampir sama aja perutnya dan kepalanya. Kerbau juga demikian, sama saja. Tandakan bahwa nilainya manusia ini adalah di kepalanya. Maaf saja bapak-bapak, ibu-ibu, kepala kita ini tidak sama dengan kepala udang ya. Kalau kepala udang memang enak udang, tapi di kepala ini kayaknya itu kepala kita tidak. Kita kalau mencari menantu, kan kita mau bagaimana menantunya bapak ada gemuk atau tidak? Kan yang itu yang ditanya. Bagaimana kepalanya, bersih atau tidak? Bersih dengan ilmu Allah, terutama ilmu akhirat. Itu yang ditanyakan Allah. Ilmu ini ada ilmu akhirat, ada ilmu dunia. Waman arada dunia fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin dunia harus ada ilmu. Waman arada akhirat fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin akhirat harus berilmu. Siapa yang ingin kedua-duanya juga harus berilmu. Kalau orang bermaksud ilmu akhirat, ilmu dunia nurut. Kalau orang bermaksud ilmu dunia, akhirat tidak nurut. Nah, kalau kamu mau ingin dunia, sekali berikan ilmu dunia, tapi nanti biarkan ada bagian kamu lagi. Nah, kita hidup di dunia ini tentu kedua-duanya. Karena adanya neraka, adanya surga, karena ada dunia. Dan adanya neraka itu karena ada kita. Kalau nggak ada kita, nggak ada neraka. Yang betul Bapak ya. Kalau manusia nggak ada, buat apa neraka? Kalau manusia nggak ada, untuk apa surga? Nah, diuntukkan surga di dunia ini, surga dan neraka adalah untuk kita. Terserah sama kita. Apa mau neraka, apa mau surga. Kalau bapak mau neraka, apa mau surga? Mau surga. Nah, kalau kita mau surga, jangan bilang mau saja. Dalam surga itu harus bersih, ya. Kalau ke neraka, banyak orang ingin ke neraka. Jalannya yang bersih, jalan ke neraka itu yang bersih. Yang bersih-bersihkannya. Sedangkan Allah jalan surga lupa. Ini apalagi dunia sekarang, bapak ini. Dunia sangat canggih sekarang. Dunia HP, dunia laptop, ya. Allah Maha Besar. Banyak manusia yang terbangun dengan dunia. Inilah yang kita awasi. Inilah yang kewajiban kita sebagai ibu bapak, menjaga anak-anak kita ini jangan terperosok kepada dunia saja. Kita hidup di dunia ini harus tahu. Kita jadikan dunia ini jembatan emas untuk akhirat. Tapi kalau kita lupakan dunia ini, tidak bisa juga. Bagaimana kita melupakan dunia, kita hidup di dunia? Ada orang laki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini terbiasa kalau ada berhenti untuk perang. Kata satu lagi, saya puasa ya berhenti. Kata Nabi, saya seorang manusia, saya sholat, saya istirahat, saya kawin, saya punya istri, saya punya anak. Ini kalian manusia biasa. Tapi salurkanlah dunia itu pada jalan yang baik. Kalau kamu punya istri, beristrilah secara sah. Kalau beribadahlah secara sah. Jangan hanya saja puasa saja. Dan kita manusia, kalau Allah min
ciptakan Allah Adam dan Siti Hawa, dan jadikan Allah himpunan kumpulan antara Adam dan Hawa, jadilah kita ini. Nah, jadi pengikut Habil, pengikut Habil lah. Habil adalah diterima. Sedangkan dari Nabi Adam dulu ada Habil, ada Habil. Semasa Nabi Nuh juga ada anak yang satu, ada yang tidak. Masa Nabi Nuh ada istri yang satu, ada yang tidak. Nah, tergantung kepada kita sendiri. Mau selamatkan anak kita, kalau kita ingin selamat, serahkan anak pada pesantren-pesantren. Semoga ditunjuki oleh Allah SWT. Kalau kita sekarang tapi minta doa bersama dia untuk anak, untuk ibu bapak, tapi nanti anak yang berikan belanja kepada ibu bapak. Kalau sekarang kita berikan belanja kepada anak, tapi nanti anak pula berikan belanja kepada kita. Anak apa belanjanya kepada kita? Kalau kita dalam kubur, Allah maghfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka ampuni dosa ibu bapak saya, ampuni mereka, kasihnya mereka sebagaimana mereka mengasihi saya di waktu kecil. Itu yang kita harapkan. Maka ibu bapak sekalian, kita katakan juga kita harus hati-hati sekali supaya kita mendidik anak ini. Sebab dalam apa saja kerja kita khairu umuri awsatuha, sebaik-baik pekerjaan yang mana. Jangan terlalu sering kurang pada anak, tapi jangan terlalu kurang longgar pada anak. Ajarkan mereka sebaik-baik dengan penuh kasih sayang. Jangan menghati-hati anak juga boleh. Sebab anak orang bagaimanapun mereka mengharapkan kasih sayang dari ibu bapak. Kasih sayang itulah yang melembutkan hati. Jadi kalau kita marah-marahin, akhirnya dia tidak senang di rumah, terjadilah narkoba, sabu-sabu segala macam. Ini yang paling bahaya sekali. Sebab pengaruh sabu-sabu ini sudah merayap kepada kampung-kampung dan merayap. Anak-anak kita kalau sudah malas sekolah, malas belajar, bisa rokok. Nah, ini bisa kamu, tidak salah ya, sakit ya. Kali dua kali buat tidak bayar. Akhirnya sudah kecanduan. Ada apa di rumah? Ada gas dia jual, ada mesin dia jual, ada cincin, ada emas-emasnya dia jual. Dia untuk menutupi kebutuhan yang satu-satunya. Nah inilah yang bapak-bapak dulu kita serahkan anak pesantren. Kita serahkan pula pada pimpinan pesantren. Abu, ini anak saya, tolong dididik. Sebab akhlakul karimahnya lebih penting. Ilmu itu bisa dulu di akhlakul karimah. Kalau kita masih ada merasa sombong, merasa takut, ilmu itu tidak itu. Maka Imam Syafi'i syafautu ila wafi'an surah hifzi fa'arsyada bila tarkil ma'asi fa'inna ilma nurun wa nurun wahaya bila asi. Aku mengadu kepada guru, kenapa hafalanku buruk sekali? Dia hafal pagi, hilang sore, hafal malam, hilang pagi. Karena kata beliau, ilmu itu adalah nur. Nur Allah tidak bisa duduk di daerah yang masih kotor. Nah bagi kita, anak adalah keturunan, anak adalah kasih sayang, buah hati kita terhadap anak. Dan kita harapkan anak yang menjadi orang dunia dan akhirat. Nah kita serahkan mereka pesantren, kita serahkan baik-baik, penuhi kebutuhannya. Jangan kita pikir terhadap kebutuhan anaknya. Kalau memang kebutuhannya untuk agama, apakah bajunya, apakah kitabnya. Kalau kita pikir terhadap kebutuhan anak, rezeki kita juga ditahan oleh Allah. Berikanlah apa yang ada demi untuk
kebijakan anak kita sendiri, untuk masa depan anak kita yang tahu dengan dunia dan tahu dengan akhirat. Mudah-mudahan mereka jangan menyalahgunakan dunia ini, dan kalau dunia disalahgunakan hancurlah. Kalau yang berdamai macam-macam aliran-aliran, ada yang mengatakan dia Jibril, ada yang mengatakan dia Tuhan, macam kemudian dan dulu mas sekalian, apalagi masa sekarang, masa panas, udara panas sekarang, walaupun kita dalam dingin tapi panas. Panasnya anak-anak pemilu ya. Nah, pemilu ini sangat menentukan untuk kita. Dan tetap berpedoman wala ya tapi ilmu dan kafirin dia alhamdulillah. Orang beriman jangan mengambil orang kafir sebagai awliya selain Allah. Kafir ini ada kafir benar, ada kafir nikmat. Mereka berpura-pura sebagai Islam, tapi mereka jarang melaksanakan agama Islam. Pilihlah yang terus terang saja saya katakan, kalau dalam memilih presiden pilihlah nomor 1, itu yang ada nampak Islam. Yang lain itu enggak. Kalau untuk daerah kita juga membuat partai khasnya ini, kita dari ulama-ulama ada ahli waktu itu tolong ada buat sekali semuanya, karena kita berpikir kenapa maka kanun yang dibuat akhirnya tidak bisa jalan. Kenapa? Karena ulama tidak punya kewenangan yang penuh. Kita ulama ini kan sekedar ngomong saja, yang menentukan yang orang eksekutif, apakah gubernurnya, apakah presidennya, apakah bupatinya, itu yang menentukan. Mereka ini yang maaf saja banyak terpengaruh oleh hal terjadi berada korupsi karena mereka telah menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka mau saja makan, malah mereka mengatakan korupsi itu halal, apa? Nah, hukum itu sekarang bagian ke bawah tuntut ke atas. Kalau ada yang bikin ada uang semacam dia lepas, itu adalah uang yang sebenarnya. Inilah kita tidak mau. Nah, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan hukum itu yang di atas, bukan kewenangan, bukan kekuasaan yang di atas. Kalau kekuasaan di atas, dia bisa saja merubah hukum. Dari ada kalau tidak ada, dari boleh atau tidak boleh, asal kepentingan pribadinya sendiri. Ini yang kita tidak mau. Mudah-mudahan Allah kita sokong pasti. Sebab kalau tidak duduk di DPR, tak didengar semua. Mana kita ngomong, di tausiah, apakah ya macam-macam, tak dengar. Kita ngomong,
maka berakhir pula acara kita hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan mulai semenjak dari tadi pagi mendapat. Jangan cium lagi, jangan cium lagi. Tangan nggak usah dibalik, jangan dicium lagi ya. Kasihan Abu, kasihan Abu. Kalau Biwa biasanya bro, jalannya kosongan. Anak apa mainom, dah mainom. Jalannya kosongan. Jalannya kosongan. Aqua timur lewat. Kadang kita tiru kalau nggak benar tadi aja. Iya, nggak boleh. Nah ini masalahnya. Ini masalahnya. Aqua timur. Karena aqua kita tiru atau apa nih? Jangan cium lutut. Ya, cuma izinkan cium tangan sekali sudah cukup. Semoga keberkatan manusia menempel pada diri kita. Mohon diangguat diperdesakan, sekaligus aku awal berhasil dari yang punya. Jadi dari sibuk buat meluangnya dan jiwa perusahaan ibu saya mau tumpel aku awal saya. Jadi sana-sana bekerja buat masing-masing selain dari pendidik jiwa, tutup aqua merumput dari ibu dari tenang ya. Tapi terakhir sekali tiru buya goreng itu. Kalau bapak sih kembali selamat tahu udah itu mau tentang itu dalam mohon dari bersama dulu ibu kotor bersama lain sekali dalam tubuh. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika.
Adik keluar sini, maju lagi. Umi ke kota aja. Yang mau ngasih sedekah, infak itu ada kotak di depan ya, jangan di tangan Abu ya. Di kotak Umi, ini kotaknya. Ya, sekali. Hati-hati, jangan dipijak kaki Abu ya. Jadi kenal kesini perlu kita momen terindah yang terjadi arah wali Yusuf, arah wali Bito. Kadang kesini kita tengok kita acara terindah ini juga kita boleh masing-masing. Hai, yung mak jaro Abu balas sekarang. Lagi yang mak jaro Abu. Saya ngawanya. Kau mak jaro Abu. Kalian tahu belum? Kalian tahu belum? Untuk punya pelayan tahu you balas sekarang. Dan ikut nanya le. Kalian tahu. Kita nak pilih untuk meja ana dia. Apa pilih untuk meja dia na? Bateri pop no. Kau lihat lah. Cepat-cepat sekali aja. Udah. Apa yang ngambil?
Umi, tolong satu baris, tolong satu baris. Tolong satu baris. Semua kita cinta ulama. Kita buktikan dengan cinta ulama kita. Ya, satu baris. Nah, buktikan cinta kita terhadap ulama, kita patuh ya. Satu baris. Bahkan saat terakhir mau ngomong yang harus dibuat segera tergolong. Sekali aja. Udah semua, udah habis. Yang akan balik. Jangan duduk.
Ibu dia buka jalan. Oh, mau foto ya. Dah habis? Dah habis belum? Kau belai. Yang belum cepat. Tunggu. Cepat nak pegang belum, babu. Dah cari. Entuk mentang. Bak foto le. Bak foto le. Jadi anak hek le abu. Foto ini foto. Foto bareng guru dan guru mana. Baik-baik benar-benar dah le abu.